Bab 891, Hidup dan Mati Dipertaruhkan, Dragon One Eye, tentu saja. Dakota merasa bingung, apa hubungannya Recha keluar dari Midgard dengan melepaskan kita pergi? Dragon One Eye, tentu saja ada hubungannya. Perkembangan Recha di Midgard telah mempengaruhi kepentingan kami. Recha memandang Marcel dengan senyum main-main, aku rasa, aku itu memengaruhi kepentingan keluarga Johar. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Semua orang juga tahu niat di dalam hatimu. Lebih baik terus terang saja, Marcel berkata dengan acuh tak acuh, HMPH, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Dia tentu saja tahu, Recha pasti sudah menebak kebenarannya dan percaya bahwa semua ini adalah konspirasi yang telah diatur oleh dirinya. Namun, dia tidak boleh mengakuinya. Jika orang ini memiliki alat perekam di tubuhnya, dan diri sendiri mengakuinya, bukankah ini meninggalkan bukti? Recha menarik napas dalam-dalam, jika aku tidak pergi dari Midgard. Dragon One Eye, lancang sekali, jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh Dakota sekarang. Tidak, aku ingin bawahanku menyiksanya perlahan-lahan sampai mati. Barang dunia yang begitu bagus, jika tidak dimainkan, akan terasa sangat sayang. Marcel, dan juga, kawasan wisata desa Madrun berkolusi dengan bandit gunung, melukai Jenderal Tomota. Grup kamu juga akan ditutup. Entah itu keluar dari Midgard atau keluarga hancur, kamu pilih sendiri. Recha, aku memilih untuk menghancurkan bandit gunung dan keluarga Johar. Hoa, arogan sekali, Dragon One Eye sangat marah, ini namanya kamu sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dakota sudah hampir tidak bisa berkata-kata. Recha, itu hanya pergi dari Midgard kan? Memangnya kenapa kalau kamu setuju dengan mereka, nyawa lebih penting atau uang lebih penting? Recha, hidup dan uang sama-sama penting, Dakota. Kita harus bisa memilih di saat tidak bisa memiliki keduanya. Dragon One Eye meraung keluar, seseorang kemarilah, pukul orang ini sampai jadi saringan. Namun, tidak ada tanggapan. Dragon One Eye mengerutkan kening, mana orang-orang, semuanya masuk kemari. Sudah datang, sebuah suara akhirnya terdengar dari luar pintu, namun, suara ini sangat asing bagi Dragon One Eye. Boom, 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 detik berikutnya, suara meredam terdengar, dan satu demi satu, terbang, masuk. Itu adalah bawahan Dragon One Eye yang berjaga di luar gua. Namun, pada saat ini, hidung dan wajah bawahan ini memar dan pingsan. Setelah semua bawahannya terbang masuk, 4 orang kuat lainnya menerobos masuk. Itu adalah Lonely Wolfie, Lone Wolf, Greedy Wolf dan Snaky Wolfie. Hoa, kulit kepala Dragon One Eye dan Marcel terasa meledak. Keempat orang ini benar-benar membunuh orang Dragon One Eye dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah mereka tidak membuat pergerakan sedikit pun dan sama sekali tidak ketahuan. Kekuatan keempat orang ini sebenarnya ada seberapa kuat? Setelah beberapa saat terkejut, Dragon One Eye yang bereaksi lebih dulu, segera bergegas ke sisi Dakota. Sekarang Dakota adalah satu-satunya modal penyelamat hidupnya. Pada saat yang sama, Recha juga bergerak, sosoknya menghilang di tempat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia bergegas di antara Dragon One Eye dan Dakota, secepat kilat, dengan mata telanjang tidak bisa melihat sosoknya sama sekali. Mati, Dragon One Eye memegang belati dan menikam Recha. Namun, belati itu masih berjarak belasan sentimeter dari Recha, dan kaki Recha lebih dulu menendang ketiaknya. Setelah suara tumpul terdengar, lengan Dragon One Eye yang memegang belati, ditendang dan dipatahkan oleh Recha. Darah segar, terciprat kemana-mana, jeritan tajam Dragon One Eye bergema di seluruh aula. Dakota tercengang. Dengan satu tendangan, langsung mematahkan seluruh lengan seseorang. Benar-benar menakutkan. Bab 892. Kamu ternyata adalah master. Recha melepaskan tali di tubuh Dakota, tidak apa-apa kan? Dakota menarik napas dalam-dalam. Recha, kamu hebat. Dia seketika tidak bisa mencari kata sifat yang lebih cocok. Tatapan mata Recha menatap ke arah Marcel. Pada saat ini, Marcel telah membeku,
tatapan mata terus menatap Greedy Wolf. Pimpinan umum ini adalah pimpinan umum, kenapa dia datang ke tanah kecil ini? Untuk memusnahkan beberapa bandit gunung, dia sampai turun tangan secara pribadi? Bukankah ini seperti menggunakan senapan anti pesawat untuk membunuh nyamuk? Marcel menekuk kedua kakinya dan berlutut langsung ke arah Greedy Wolf. Pimpinan umum, kenapa kamu di sini? Hanya beberapa bandit gunung saja. Sampai mengganggu pimpinan umum untuk menanganinya secara pribadi, aku yang tidak menangani masalah dengan baik. Dakota menutup mulutnya dengan terkejut. Pimpinan umum. Greedy Wolf berkata dengan acuh tak acuh, "Hehe, Marcel, bajingan kamu ini benar-benar bagus. Suruh tentara berpura-pura menjadi bandit gunung untuk menculik warga sipil, bajingan kamu ini adalah aib tentara." Marcel menyangkal, "Jenderal, aku sama sekali tidak kenal dengan mereka, apalagi menyuruh mereka berpura-pura menjadi bandit gunung. Kamu lihat, aku bahkan ditembak oleh mereka. Greedy Wolf, kamu bisa menipu orang lain dengan trik ini, tapi kamu tidak bisa menipuku?" Aku Marcel tidak tahu harus bagaimana membela diri. Greedy Wolf berempat berjalan ke sisi Recha dan berlutut dengan satu lutut. Lonely Wolfie, Distrik Militer Provinsi Omada. Greedy Wolf, Pimpinan Umum. Lone Wolf, Jenderal Perang Gok. Snaky Wolfie, Raja Snaky dari Barat Laut Golgota. Lapor kepada Master, bandit gunung sudah dimusnahkan, dan pelakunya telah ditangkap. Recha mengangguk dengan tenang dan melirik Marcel. Boom, pada saat ini, Marcel seperti jatuh ke dalam gua es, terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Master Recha ternyata adalah master yang terkenal itu. Tidak heran, dia dengan mudah memusnahkan 4 keluarga besar di Midgard. Tidak heran, dia tidak menganggap penting keluarga raksasa teratas keluarga Valkyrie dan keluarga Johar ini. Tidak heran, dia bisa menjadi duri di mata Old Master. Ternyata, dia adalah master eksistensi yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di Clarity. Rumput, lawan macam apa yang ditemukan Old Master untuk keluarga Johar? Keluarga Johar bahkan secara delusi ingin menghancurkan Master. Bodoh, benar-benar bodoh, lelucon besar yang bergema di dunia. Sekujur tubuh Marcel lemas. Dia tidak bisa menahan diri, langsung berlutut di tanah. Recha, Marcel, apalagi yang bisa kamu katakan? Marcel terdiam dan tidak punya pilihan selain bersujud kepada Recha. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dia memohon, "Master, kesalahanku tidak bisa dimaafkan. Aku rela bunuh diri, aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawa keluarga Joharku. Kebaikanmu yang besar, Marcel akan selalu mengingatnya di dalam hati." Recha, keluarga Johar memprovokasi keagungan Master, kamu ingin aku lepaskan mereka pergi? Jangan berharap banyak, Marcel tiba-tiba memikirkan sesuatu. Buru-buru berkata, "Master, aku ingin menebus kesalahan aku dengan menawarkan jasa. Aku punya sebuah berita yang sangat penting untuk berbagi denganmu. Aku harap saat melihat berita ini, apakah bisa meninggalkan seorang keturunan untuk keluarga Joharku?" Recha, katakanlah, Marcel, nenekmu, Mariam juga datang ke Provinsi Omada bersamaku. Saat ini, mungkin dia sudah pergi ke Tomota Group cari masalah. Kamu sebaiknya pergi ke Tomota Group sebentar. Dia mungkin akan mengancam keselamatan keluargamu. Cari mati. Tatapan mata Recha sangat ganas. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Recha menekan amarahnya dan berkata, "Kamu tangani sendiri." Marcel memohon, "Master, apakah aku bisa menelepon keluargaku untuk terakhir kalinya?" Bab 893. Ayah, berhenti saja. Recha mengangguk, "Jangan ungkap identitasku." Marcel buru-buru mengeluarkan ponsel dan menelepon ayahnya, Aditya. "Aditya, Marcel, bagaimana situasinya? Marga Valkyrie itu sudah mati?" Marcel meraung histeris, "Ayah, jangan berpikir untuk berurusan dengan Recha lagi. Keluarga Johar kita sama sekali tidak selevel. Berikan keluarga Johar kepada Recha, kemudian pergi melarikan diri saja." Aditya tertegun sejenak, "Marcel, omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Apakah Reca memaksamu untuk mengatakan itu? Marcel berteriak, ayah, putramu pergi dulu, tidak bisa merawat kamu lagi di hari tua. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, ingat, jangan berurusan dengan Reca lagi. Kalau tidak, keluarga Johar kita akan musnah. Dia mengeluarkan pistol dan menarik pelatuknya ke kepalanya. Suara tembakan bergema cukup lama di dalam gua. Suara tembakan akhirnya menjadi tenang. Di ujung telepon, terdengar tangisan dan teriakan Aditya. Reca, kamu memaksa putraku sampai mati. Aku ingin kamu membayarnya dengan nyawa. Tidak, aku ingin seluruh keluargamu membayar dengan nyawa. Reca menghancurkan ponsel itu dengan satu injakan kaki. Ayo pergi. Pergi ke Tomota Group. Aku harap wanita tua itu tidak melakukan hal yang keterlaluan. Saat berjalan ke depan pintu, Reca menyadari bahwa Dakota tidak mengikutinya. Dia menoleh, Dakota, kenapa masih diam saja? Ayo Jayan. Dakota masih tidak dapat melepaskan diri dari keterkejutan yang kuat ini. Reca yang selalu dia ejek sebagai pria rendahan, ternyata adalah seorang master. Sialan, dibandingkan dengan dunia ini ada hantu. Hal ini benar-benar lebih sulit dipercaya oleh orang lain. Master yang dikagumi ribuan orang, ternyata adik ipar Dakota. Itu bukan intinya adalah, dalam beberapa hari terakhir, dia hampir setiap bertemu dengan Master sekali. Pihak lawan sangat marah tetapi tidak berani melakukan apapun pada dirinya. Reca benar-benar sangat hebat dan membuatnya takut untuk bertindak. Dia samar-samar mengikuti Reca keluar dari gua, merasa bahwa semua ini seperti mimpi. Di kaki gunung, puluhan ribu tentara berlutut dan membungkuk kepada Reca, menundukkan kepala kepadanya. Reca dengan tenang menikmati penghormatan dari semua orang. Melihat punggung Reca, Dakota tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Punggung ini sangat familiar, bukannya pria ini adalah pahlawannya? Mulut Dakota terasa kering, kemudian bertanya dengan gemetar, Reca, apakah kamu pahlawanku? Reca, jika aku bilang bukan, apa kamu percaya? Dakota menggelengkan kepalanya. Reca mengangguk tak berdaya, baiklah, aku adalah pahlawanmu. Tapi, maaf, aku sudah punya istri. Oh iya, kamu katakan kepada Tokia, bilang padanya bahwa kamu sudah aman, agar dia tidak khawatir. Berbagai perasaan yang rumit muncul di benaknya. Dakota ingin menangis. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya dan meneteskan air mata. Takdir selalu mempermainkan perasaan. Apa yang terjadi hari ini membuat dia kesulitan untuk menerimanya. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Tokia. Tokia, Dakota, apakah kamu sudah aman? Apa kamu terluka? Dakota, aku baik-baik saja. Tokia, kamu tidak perlu khawatir. Tokia, baguslah, tunggu sebentar. Dakota, kenapa kamu menangis? Dakota, aku sudah menemukan pahlawanku. Tokia, itu hal yang baik. Kenapa kamu nangis? Dakota, tapi pahlawanku sudah punya kekasih. Tokia, oh, lalu apakah mereka berdua sudah menikah? Bab 894, pahlawanku adalah suamimu, masih belum. Ujar Dakota, kalau begitu kamu masih mempunyai harapan untuk bersaing secara adil dengan lawan. Ujar Tokia, bersaing secara adil? Tokia, kamu tidak keberatan kan? Tanya Dakota, keberatan apa? Tanya Tokia. Mariam Valkyrie datang ke Tomota Group. Berita ini mengejutkan semua manajemen senior perusahaan, bahkan Bensu dan Afril bergegas ke perusahaan untuk menemui Mariam. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Reca lahir dari keluarga Valkyrie, orang yang paling berkuasa di Midgard. Tidak heran Reca bisa membangun karir di Provinsi Omada. Semua ini pasti berkat bantuan kekuatan keluarga Valkyrie selaku orang yang paling berkuasa. Sampai sekarang, orang-orang ini tidak mengetahui badai berdarah di Midgard. Mereka masih menganggap Midgard adalah Midgard yang dulu, keluarga Valkyrie adalah keluarga Valkyrie yang dulu. Mariam sangat sombong dan tidak menghormati manajemen senior perusahaan, bahkan mengabaikan Bensu dan Afril. Meski orang-orang ini tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya.
karena mereka tidak memiliki kualifikasi itu. Aku malas berbicara omong kosong dengan kalian, aku langsung ke intinya saja. Ujar Maryam, aku kesini untuk menanyakan kalian menginginkan nyawa atau uang? Kalimat ini membingungkan semua orang. Besan, panggil Bensu dengan hati-hati. Panggil aku Maryam, terlalu cepat memanggilku Besan. Ujar Maryam dengan kesal. Maryam, apa maksud perkataanmu? Tolong jelaskan, tanya Bensu dengan canggung. HMPH, Reca itu tidak tahu diri. Sesampai di Midgard menyinggung orang yang paling berkuasa yaitu keluarga Johar, ujar Maryam. Keluarga Johar dilindungi oleh seorang jenderal, bahkan keluarga Valkyriku tidak sebanding dengan mereka. Terakhir kali, di bawah perlindungan keluarga Valkyriku, aku menyelamatkan nyawa Reca dan Tokia, tidak kusangka anak itu tidak bertobat, malah semakin semena-mena. Dia kembali menyinggung keluarga Johar, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang keluarga Johar mencoba membalas Reca dan Tokia agar keduanya segera mati. Apa ekspresi orang-orang ini berubah drastis? Reca menyinggung orang yang paling berkuasa yaitu keluarga Johar. Ini masalah besar, nyawa Reca mungkin dalam bahaya. Namun, Zeus curiga. Zeus mengetahui Reca adalah master. Mana mungkin master takut pada keluarga Johar? Tidak mungkin. Ayah angkat, ibu angkat kalian jangan cemas. Kalau benar mereka dalam bahaya, tidak mungkin tidak memberitahu kita. Ujar Zeus dengan curiga. Diam, Maryam melototi Zeus, gadis liar dari mana? Kenapa tidak mengerti etika sedikitpun? Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Zeus. Bagaimana kalau kita telepon dan tanyakan kakak ipar sekarang? Aku sarankan lebih baik tidak meneleponnya atau mungkin dia akan mati. Cibir Maryam, sekarang Reca dan Dakota diculik oleh bandit gunung. Kalau kamu menelepon mereka mungkin bandit gunung itu akan bertindak gegabah dan membunuh mereka. Apa yang terjadi? Suasana kerumunan menjadi lebih tegang. Maryam tolong jelaskan apa yang diculik oleh bandit gunung, tanya Afril dengan suara gemetar. Kalian masih belum tahu, tanya Maryam. Jenderal Marcel dari keluarga Johar datang ke kawasan wisata desa Madrun milik Tomota Group untuk memeriksa pekerjaan. Mereka bertemu kawanan bandit gunung di desa Madrun. Bandit gunung ini tidak hanya merampok barang-barang mereka, tetapi juga menembak Jenderal Marcel. Bandit gunung itu berkata di depan Jenderal Marcel bahwa mereka sebenarnya bersekongkol dengan Tomota Group untuk merampok barang turis. Dakota ditangkap karena mendistribusikan hasil curian yang tidak merata dengan bandit gunung. Lalu Reca pergi menyelamatkannya dan ikut terjebak. Bab 895, Kebohongan Maryam, apa-apaan, mereka semua tercengang. Sudah berakhir, sekarang semua sudah berakhir. Bersekongkol dengan bandit gunung dan melukai jenderal. Berapa banyak kepala yang mereka miliki juga tidak cukup untuk dibunuh. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir semuanya. Saat ini, Zeus masih berpikir secara logis. Sudah zaman apa? Bagaimana mungkin masih ada bandit gunung? Ujar Zeus dengan curiga. Lagi pula, mana mungkin Tomota Group yang berdiri kokoh bersekongkol dengan bandit gunung untuk menghasilkan uang dan membunuh karena sedikit keuntungan. Semua orang tiba-tiba menyadari, masalah ini memang sedikit mencurigakan. Jangan lupa, lawan kalian adalah seorang jenderal. Ujar Maryam, ada tidaknya bandit gunung, atau apakah kalian memiliki hubungan dengan bandit gunung? Bukanlah masalah besar di depan jenderal? Sekalipun tidak ada masalah, dia juga bisa membuat masalah. Arti tersirat dari kalimat ini adalah para bandit gunung sebenarnya diatur oleh Marcel untuk menjebak Reca dan Tomota Group. Semua orang putus asa, di depan jenderal mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa dihancurkan. Maryam, kumohon bantulah kami, sekarang hanya kamu yang bisa membantu kami. Pinta Bensu memohon dengan getir. Aku akan membantu. Lagi pula, Reca adalah cucuku, ujar Maryam menarik napas dalam-dalam. Apa daya kekuatanku tidak cukup, keluarga Valkyriku bukanlah lawan keluarga Johar.
Kecuali kalian bisa memenuhi dua syarat aku, mungkin aku dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai. Mariam katakan saja, ujar Bensu, kalian tanda tangani surat kesepakatan ini untuk memastikan Recha dan Tomota Group tidak akan pernah menginjakan kaki di Midgard selama sisa hidupnya. Ujar Mariam, selain itu, transfer 51% saham Tomota Group kepadaku sebagai dana membiayai keluarga Valkyriku. Semua orang berpikir sejenak, tidak masalah tidak menginjakan kaki ke Midgard. Tetapi mentransfer 51% saham Tomota Group sedikit sulit dilakukan. Kalian hanya punya waktu 1 menit untuk berpikir. Ujar Mariam memberi ultimatum, setelah 1 menit, bahkan jika kalian memberikan seluruh Tomota Group padaku. Aku juga tidak akan membantu kalian. Oke, aku setuju. Ujar Bensu membuat keputusan tegas uang bukanlah apa-apa jika dihadapkan dengan nyawa. Tidak boleh menyetujuinya, dia pasti membohongi kita. Ujar Zeus dengan cemas, aku curiga apakah dia nenek iparku atau orang keluarga Valkyrie. Zeus, hentikan, ujar Avril menahan Zeus, uang tidak ada masih bisa kita cari. Tapi kalau nyawa tidak ada itu akan hilang selamanya. Katie, pergi siapkan kontraknya, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Katie menganggukkan kepala, lalu menghela napas dan berbalik pergi. Tak lama kemudian, Katie menyusun kontrak transfer ekuitas. Setelah Mariam membacanya, dia langsung membubuhkan tanda tangannya. Mariam, tolong selamatkan Tokia dan Recha sekarang. Pinta Avril. Mariam menganggukkan kepala dan mengeluarkan ponsel. Ketika dia hendak menelepon, dua sosok berjalan masuk. Orang itu adalah Recha dan Dakota. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah mereka diculik oleh bandit gunung? Mariam belum sempat menelepon untuk menyelamatkan mereka. Kenapa mereka sudah kembali? Avril buru-buru menghampiri dan melirik kedua orang ini. Setelah memastikan mereka baik-baik saja, barulah Avril menghela napas lega. Recha, kamu menakuti ibu saja. Kalau terjadi sesuatu padamu ibu tidak tahu harus bagaimana menjalani hidup. Bu, tenang saja, aku tidak menghadapi situasi bahaya apapun, hibur Recha.